Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MedD Channel. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai fungsi khusus, yaitu fungsi Fluor dan fungsi Sealing. Oke guys, mari kita simak penjelasan video berikut. Oke, nah kita perhatikan dulu guys kasus berikut ya. Harga sebuah roti adalah 6.000. Andi dan Bagas masing-masing memiliki uang 30.000 dan 25.000. Pertanyaannya, berapa roti paling banyak yang dapat dibeli oleh Andi dan Bagas? Oke, nah kalau kita misalkan harga roti adalah H, jumlah uang adalah U, dan banyak roti adalah B, maka kita dapatkan persamaan B sama dengan U dibagi H. Oke, banyak roti yang dibeli Andi sama dengan, ya, B sama dengan 30.000 dibagi 6.000 sama dengan 5. Berarti banyak roti yang dibeli Andi adalah 5 roti. Oke guys, kasus kedua, banyak roti yang dibeli Bagas. Berarti B sama dengan 25.000 sama dengan 6.000. Sama dengan 4,167. Banyak roti yang dibeli Bagas adalah 4,167 roti. Kira-kira ada yang aneh nggak dari jawaban ini? Tentu aneh ya. Bagaimana kita bisa membeli roti dengan jumlah desimal? Maka secara umum ya, kita akan langsung mengeksekusi banyak roti yang dibeli Bagas ini berapa guys? Tentu 4 ya. Nah, di sini dia kan, apakah mungkin Bagas membeli roti sebanyak 4,167 roti? Jawabannya tentu tidak mungkin. Nah, lalu kita lakukan apa guys? Pembulatan ke bawah secara otomatis ya. Jadi Bagas membeli sebanyak 4 roti dengan kembalian uang Rp 1.000. Oke? Nah, kasus pertama kita lakukan dengan pembulatan ke bawah. Oke, kasus kedua. Setiap kelas maksimal dapat menampung 30 siswa. Jika terdapat 60 siswa, berapa kelas yang dibutuhkan? Jika terdapat 95 siswa, berapa kelas yang dibutuhkan? Oke, kita misalkan daya tampung kelasnya adalah D, banyak siswanya adalah S, dan banyak kelasnya adalah K. Kita punya persamaan K sama dengan S dibagi D. Oke, jadi banyak kelas untuk 60 siswa, K sama dengan 60 dibagi 30 sama dengan 2. Oke, banyak kelas yang dibutuhkan untuk 60 siswa adalah 2 kelas. Oke, yang 95 siswa, K sama dengan 95 dibagi 30 sama dengan 3,167. Jadi banyak kelas yang dibutuhkan untuk 95 siswa adalah 3,167 kelas. Oke, kalau kita cermati kembali pun ada yang aneh dengan jawaban ini. Ya, kenapa? Bagaimana ceritanya ada kelas berjumlah 3,167 ya. Oke, jadi apakah mungkin kelas yang digunakan sebanyak 3,167 kelas? Jawabannya tidak mungkin. Sekarang kita jadikan 3 atau kita jadikan 4 guys. Yuk, kira-kira 3 atau 4. Kalau kalian menjawab 3, maka apa? Ada 5 orang yang tidak mendapatkan kelas. Tentu hal ini tidak diperbolehkan. Oke, maka kita harus memilih 4 kelas. Ya, jadi kita lakukan apa? Pembulatan ke atas. Nah, dari kasus pertama dan kasus kedua ini, proses pembulatan itu kita lakukan setelah hasilnya kita dapat.
kita lakukan pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah mempergunakan logika berpikir kita. Sekarang pertanyaannya, ya kan, bisa nggak komputer atau alat hitung yang kita gunakan untuk melakukan hal tersebut? Oke, tentu tanpa kita memberikan fungsi di dalamnya, maka hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh apa? Komputer ataupun alat hitung kita. Maka kita harus mengenalkan ya satu fungsi yang dapat dipergunakan dalam komputasi untuk membulatkan ke bawah dan membulatkan ke atas untuk kasus-kasus khusus ya. Oke. Nah, di sini kita mengenal ada yang namanya fungsi Floor dan fungsi Selling. Kita misalkan X itu adalah bilangan real. Oke, notasi fungsi Floor kita lihat di sini kakinya ya. Jadi fungsi Floor, fungsi lantai, lihat ada kakinya. Ya, menunjukkan lantai. Sedangkan fungsi Floor, lihat di atasnya ada garis ya. Menunjukkan apa? Atap. Oke, nah apa yang dimaksud dengan fungsi Floor? Apa definisi fungsi Floor? Nah, fungsi Floor dari X adalah nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Dalam hal ini kita melakukan pembulatan X ke bawah. Lalu apa yang dimaksud dengan fungsi Selling? Jadi fungsi Selling dari X adalah nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dalam hal ini kita melakukan pembulatan X ke atas. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini, berapakah nilai Floor untuk 3,7? Karena kita lakukan pembulatan ke bawah, berarti 7-nya kita coret saja guys, maka hasilnya adalah 3. Fungsi Floor dari 5,1, kita coret aja 1, hasilnya 5. Nah, bagaimana kalau Floor dari min 0,4? Kalau kita coret, hasilnya 0. Apakah min 0,4 lebih kecil, lebih besar daripada 0,0? Ya, apakah min 0,4 lebih besar daripada 0? Salah ya. Harusnya apa? Dia lebih kecil. Maka harusnya apa? Minus 1. Begitu juga min 2,9. Kalau kita coret 9-nya hasilnya min 2. Apakah min 2,9 itu lebih besar daripada lebih besar daripada min 2? Salah kan? Nah, maka untuk minus kita harus membulatkannya ke seakan-akan dibulatkan ke atas. Nah, jadi kalau dia positif, oke, Floor itu membulatkan ke atas. Tetapi kalau dia negatif, seakan-akan dibulatkan ke bawah. Ke atas ya, kalau dia negatif, seakan-akan dibulatkan ke atas. Ya, kalau dia positif, Floor membulatkan ke bawah. Kalau dia negatif, seakan-akan dibulatkan ke atas. Jadi fungsi Floor dari min 0,4 itu berarti apa? Min 1. Jadi kita positifnya kita bulatkan ke atas, tapi dia negatif. Ya, fungsi Floor dari min 2,9 berarti apa? Sama dengan minus 3 ya. 2,9-nya kita bulatkan ke atas, tapi dia negatif. Nah, kalau untuk fungsi Selling, ya Selling dari 3,7 kita bulatkan ke atas berarti jadi 4. Ya, Selling dari 5,1 sama dengan 6. Ya, kita bulatkan ke atas. Nah, Selling dari min 0,4, oke, berapa nilai bulat terbesar dari min 0,4? Tentu 0 ya. Oke, jadi berapakah Selling dari min 2,9? Tentu min 2. Jadi kalau dia positif, ya Selling itu membulatkan ke atas. Kalau dia negatif, seakan-akan dibulatkan ke bawah. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh kasus yang di awal tadi. Jadi harga sebuah roti 6.000, Bagas punya uang 25.000, banyak roti yang dapat dibeli Bagas. Lihat, kita langsung memberikan operasi ya, langsung memberikan operasi selling. Ya, berarti selling dari 25.000 per 6.000 sama apa? 4,167 selling, floor ya. Floor berarti sama apa? 4. Jadi banyak roti adalah yang dapat dibeli Bagas adalah 4.
Begitu juga contoh yang kedua ini, kalau ada satu kelas ada 30 siswa maksimal, ada 95 siswa, maka banyak kelas yang dibutuhkan apa? Adalah selling dari apa? 95 per 30. Sama dengan selling dari 3,167 sama dengan apa? 4 ya. Maka dalam proses perhitungannya, fungsi sellingnya langsung kita libatkan. Nah nanti kapan kita pakai selling, kapan kita pakai floor, nah tinggal kita yang memikirkannya. Apakah ini selling, apakah ini floor. Atau kalian tentu pernah belanja ke mall. Di mall itu ada baju harganya 99.900. Kira-kira harganya jadi 99.000 atau jadi 100.000 guys. Kalau jadi 100.000, maka yang kita pergunakan adalah apa? Fungsi selling ya. Kenapa? Dibulatkan ke atas. Oke, nah ini penjelasan kita mengenai fungsi selling dan fungsi floor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat. Oke guys, B.J. Habibie pernah mengatakan, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Oke, terima kasih. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Tetap bersama kami di Medi Channel.